Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya tidak bergantung pada Selat Hormuz meski jalur tersebut menjadi salah satu rute utama distribusi energi dunia. Trump mengklaim Amerika memiliki cadangan minyak yang cukup besar di tengah konflik dengan Iran. Namun, di sisi lain, harga BBM di Amerika Serikat justru dilaporkan mengalami kenaikan signifikan. Presiden Amerika Donald Trump menekankan bahwa Amerika memiliki begitu banyak gas di tengah kenaikan harga yang pesat. Pernyataan ini ia lontarkan sebagai upaya meredakan kekhawatiran tentang kenaikan harga gas seiring berlanjutnya perang melawan Iran. Trump mengatakan Amerika tidak membutuhkan Selat Hormuz karena sudah memiliki banyak cadangan bahan bakar sendiri. Ia mengklaim negaranya bahkan mampu memproduksi lebih banyak minyak dan gas daripada gabungan Arab Saudi dan Rusia. Lebih lanjut, Trump mengirimkan pesan kepada negara-negara lain yang bergantung pada minyak dari Timur Tengah untuk merebut Selat Hormuz. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful. Namun, di tengah klaim tersebut, tak bedanya dengan negara lain, Amerika turut terdampak penutupan Selat Hormuz. Amerika menghadapi lonjakan harga bensin di atas rata-rata untuk pertama kalinya sejak tahun 2022. Minggu ini saja harga bensin di Amerika melonjak melewati rata-rata nasional $4 per galon karena perang Iran terus mendorong harga bahan bakar lebih tinggi di seluruh dunia. Di sejumlah wilayah Amerika bahkan harga BBM telah mencapai 4,20 hingga $4,50 Amerika. Sementara harga solar di Amerika rata-rata mencapai $5,45 per galon, naik dari sekitar $3,76 per galon sebelum perang dimulai. Terakhir kali Amerika mengalami lonjakan harga BBM adalah hampir 4 tahun yang lalu setelah invasi Rusia ke Ukraina. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit, kemudian Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Halo, selamat petang Bapak Ibu, apa kabar? Selamat petang, kabar baik. Selamat petang, Mbak Sosa, kabar baik selalu. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, kalau dilihat dari perspektif diplomasi Indonesia ya, dan jika bisa jujur dan juga lugas nih Pak Dian, Anda menilai pernyataan Trump dalam tanda kutip ya, sepertinya kalau saya mendengar dan kita melihat ini agak sombong ya, seperti tidak butuh Selat Hormuz gitu ya. Tegas ia mengatakan seperti itu karena kami mempunyai cadangan energi yang banyak. Tetapi kan realitanya walaupun tidak membutuhkan Selat Hormuz dan secara energi mungkin bisa dikatakan mereka mandiri. Tapi kan tekanan yang timbul akibat perang ini juga dirasakan di Amerika Serikat. Nah, bagaimana diplomasi Indonesia dari perspektif itu ya melihat pernyataan Trump ini? Terima kasih Mbak Sosa, terima kasih pemirsa. Begini, intinya perang Iran, Israel, dan tentunya Amerika telah menimbulkan dampak ke seluruh dunia, iya. Tapi kalau hitung-hitungan angka, pernyataan Trump mungkin bisa dilihat ada logiknya. Kenapa? Amerika merupakan produsen terbesar, 13 juta barel sehari. Tapi kebutuhannya itu sekitar 20 juta. Artinya dia masih mengimpor sekitar 6,5 juta dari berbagai bagian dunia, khususnya dari Kanada. Memang dari angka impor Amerika dari kawasan Teluk ini tidak signifikan, mungkin sekitar 500-600 ribu per barel. Artinya apa? Tidak terlalu signifikan. Tapi dalam konteks geopolitik dunia, di mana Amerika ingin menjadi penguasa tunggal, rasanya apa yang terjadi di Teluk ini pasti dirasakan oleh Amerika. Tadi disampaikan oleh berita, kenaikan sudah dirasakan oleh warga Amerika sendiri. Kenapa? Karena Kanada yang selama ini mengimpor sebagian besar
kebutuhan Amerika itu sudah mulai mengurangi karena mereka juga sudah mulai mempertanyakan kebijakan Trump di Timur Tengah yang dinilai sudah keluar batas-batas hukum internasional, sudah mempengaruhi negara-negara mitranya yang sama sekali tidak ingin berperang tetapi terseret oleh koboi-koboyannya, gayanya si Trump ini. Artinya apa? Kalau ini diteruskan, Amerika pun akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan BBM-nya dari negara-negara mitra juga. Makanya dalam konteks ini dia tidak bisa mengabaikan pentingnya Selat Hormuz yang merupakan jalur untuk sekitar 25% minyak dunia, walaupun kebutuhan dia kecil dari Selat Hormuz dari Teluk Persia. Kebutuhan ini secara kumulatif akan sangat mempengaruhi harga BBM Amerika di dalam negerinya. Jadi kalau mau dilihat kenapa Trump ternyata ya jangan percaya kata-katanya tidak butuh. Kalau dia ingin menguasai Selat Hormuz itu artinya dia ingin memegang keran minyak dari Timur Tengah untuk mitra-mitra Iran yang selama ini menikmati kelegaan, keleluasaan untuk mengimpor. Cina sebagai konsumen paling besar dari kawasan Teluk, termasuk dari Iran, itu selama ini karena kedekatan strategisnya dengan Iran, bisa menikmati kapal-kapalnya lalu lalang di Hormuz tanpa hambatan. Nah, inilah yang menjadi sasaran Trump untuk dicegah dengan menguasai Selat Hormuz. Jadi secara domestik ternyata berpengaruh terhadap warga Amerika, secara geopolitik jelas dia akan berusaha mati-matian supaya Selat Hormuz ini dikuasai, artinya berusaha menundukkan Iran yang hingga kini masih satu-satunya penguasa yang bisa memegang keran Selat Hormuz. Baik. Sangat ini ya kita lihat ya penuh dengan kamuflase di pernyataan ini. Bahkan Anda menekankan jangan percaya kata-kata Trump. Nah, saya ingin Bu Susi juga berpendapat nih Bu Susi. Jadi dengan statement Trump ini apakah Anda senada nih satu pendapat dengan Pak Dian atau punya pendapat lain? Karena kan kalau kita lihat kan sepertinya semua pernyataan Trump makin menunjukkan that's real propaganda. Bagaimana Bu Susi? Saya setuju saja dengan Pak Dian. Hanya saya menambahkan saja bahwa ini masalah political culture, kultur politik. Apa yang diucapkan Donald Trump itu ditujukan kepada publik Amerika, mempersiapkan bahwa nada-nada propaganda Amerika menang, Amerika akan mengakhiri perang di situ dengan landasan bahwa kami masih unggul kok. Kami unggul karena mempunyai suplai minyak. Kami unggul karena nantinya harga akan turun. Dia lupa bahwa harga global itu menentukan supply and demand, menentukan harga, bukan hanya supply yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kayaknya dia agak kurang nyambung ya dengan bagaimana harga itu ditentukan di dunia. Kalau ada masalah di Timur Tengah ya akhirnya minyak menjadi tinggi harganya. Jadi ini hanya propaganda untuk rakyatnya, menyatakan kalian jangan takut, kami akan menang, kami akan menyelesaikan peperangan ini dengan baik dan Anda nggak usah malu, Anda percayalah pada saya, gitu loh. Baik. Tapi kalau kita lihat juga ya Bu Susi dan Pak Dian, memang Amerika tidak bergantung sepenuhnya dengan minyak yang ada bergerak dari Selat Hormuz. Tetapi kan negara-negara sekutunya Amerika Serikat sangat bergantung. Tadi Pak Dian juga sudah menjelaskan beberapa negara-negara yang berpengaruh sangat bergantung pada Selat Hormuz ya. Apakah kondisi ekonomi yang saat ini terguncang di Amerika Serikat, Bu Susi dan juga Pak Dian, ini juga akan mempengaruhi bagaimana keberlanjutan dari perang ini? Kira-kira seperti apa? Apa kita memasuki fase endgame-nya atau justru kebalikannya? Mungkin dari Bu Susi boleh. Menjelang endgame, hanya masalahnya kan bagaimana dia exit strateginya yang belum termanifestasi. Dia tidak pernah menyatakan bagaimana dia keluar dari konflik tersebut. Jadi dia terperangkap oleh kelakuannya sendiri. Dia lupa bahwa dia adalah penyebab dari masalah-masalah dunia. Hanya demi publik dan demi propaganda bahwa Amerika nomor satu, dia harus mengucapkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi untuk rakyatnya cukup mendengar aba-aba itu karena itu adalah semacam mantra untuk menguatkan keteguhan mereka pada patriotisme kepada Amerika Serikat.
Baik, nah kalau kita lihat juga terkait dengan hal ini bagaimana perspektif diplomasinya mungkin Pak Dian, apakah Anda memiliki pandangan yang lain mungkin? Begini, sekedar saling melengkapi dengan Bu Susi, bahwa kalau saja katakan negara-negara mitra Amerika yang sebenarnya tidak menghendaki perang ini, hanya terseret oleh ambisi pribadi Trump, akhirnya bisa meloloskan kapal-kapal mereka, itu pun masih akan menghadapi masalah kedua. Lolos dari Selat Hormuz akan menghadapi Selat Bab el-Mandeb, karena minyak-minyak Eropa itu umumnya dikirim melalui Bab el-Mandeb, terusan Suez dan Laut Tengah. Nah, Bab el-Mandeb pun sekarang kan sudah dikatakan oleh pihak Houthi di Yaman bahwa mereka sekarang juga akan sudah mengontrol Selat Bab el-Mandeb itu. Artinya apa? Semua tanker yang lewat baik Selat Hormuz maupun Bab el-Mandeb akan menghadapi masalah yang hampir sama, yaitu belum dikuasainya kedua selat ini oleh yang namanya Trump, dan rasanya tidak mungkin. Artinya apa? Negara-negara Eropa selama ini kan memang memiliki sumber lain, katanya di Laut Utara sana, tapi Laut Utara pun ternyata kan produksinya sudah menurun dibandingkan dengan produksi sebelumnya. Sekarang Laut Utara itu lebih banyak, karena punya Inggris, lebih banyak memenuhi kebutuhan Eropa, daerah Inggris dan sebelah sana. Tapi untuk kawasan Eropa yang di Timur Tengah tetap masih mengandalkan suplai dari kawasan Teluk. Nah, akibatnya apa? Tingkat kepercayaan negara-negara mitra Amerika terhadap artinya negara-negara NATO, negara-negara Teluk terhadap Amerika yang sudah menurun tingkat kepercayaannya, akan menyulitkan Trump melakukan diplomasi untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Nah, kalau sekarang mitra-mitranya saja sudah enggan, sudah malas, sudah sebenarnya mungkin sebagian sudah muak dengan kebijakan Trump ini, maka Trump belum tentu akan bisa mengubah situasi ini seperti semula. Artinya sekali lagi harus ditegaskan bahwa perang ini adalah perang Trump, dan sekarang mitra Amerika pun sudah menyadari mereka semakin lama mendukung Trump, akan semakin lama membawa negaranya secara tidak perlu dan tidak ada gunanya membela Trump. Nah, diplomasi yang dilakukan tentunya bisa memanfaatkan celah seperti ini, bahwa marilah kita sadari bahwa akibat ulah seorang namanya Trump itu dunia kena getahnya. Sudah waktunya diplomasi itu sekarang tidak diarahkan lagi kepada Iran untuk katakan yang dianggap agresi menurut CNN atau menurut pihak negara-negara tertentu. Sudah harus dilakukan setara. Iran adalah mitra yang juga sama-sama memiliki kedaulatan dan dignity untuk diperlakukan setara, untuk sama-sama mengelola stabilitas Timur Tengah demi kepentingan dunia. Tidak ditentukan oleh kepentingan perorangan, apalagi yang namanya Trump yang sudah kita ketahui mungkin umurnya juga tidak lama sebagai presiden ya, karena dia akan menghadapi impeachment nanti. Artinya apalah? Tegasnya lagi, sudah waktunya negara-negara mitra Amerika di Teluk dan NATO sama-sama menekan secara diplomatik Trump. Baik, itu memang langkah yang kita harapkan ya, tetapi ini memang sepertinya butuh waktu untuk kita bisa melihat apakah benar-benar dilakukan atau tidak. Nah, tadi berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Dian ya, bahwa mitra-mitra dinilai saat ini sudah malas ngelihat bagaimana kelakuan Trump ya dalam tanda kutip ya di tengah situasi yang terus bereskalasi ini. Nah, Bu Dian, kita juga lihat dari pernyataan Trump tersebut. Oh ya, maksud saya Bu Susi. Bu Susi, kita juga ngelihat bagaimana kalau dalam pernyataan Trump itu dia meminta dan menekankan kepada negara-negara yang memang bergantung dengan Selat Hormuz, termasuk para sekutunya ya ini, untuk bisa mempertahankan diri terkait dengan kepentingannya dalam Selat Hormuz tersebut. Nah, pertanyaannya Bu, apakah dengan meminta para negara-negara sekutu untuk memasang badan sendiri dalam mempertahankan keberadaan kepentingannya untuk di Selat Hormuz ini akan semakin membuat stabilitas aliansi Barat ini mulai retak, atau malah justru sudah semakin retak sebenarnya saat ini Anda lihatnya? Sudah semakin retak, tapi akan lebih retak lagi kalau Bab el-Mandeb benar-benar diwujudkan, karena ancamannya kan kalau kamu terus menyerang Iran, kami akan menutup Bab el-Mandeb. Padahal itu adalah lanjutan dari
terusan Suez, Anda bayangkan betapa dunia ini akan terguncang berat karena semua barang-barang lewat terusan Suez tidak bisa sampai ke tujuannya. Nah, ini adalah satu gelaran dari Iran yang sangat brilian ya, karena bukan hanya Selat Hormuz yang akan ditutup, tapi jalur dari terusan Suez pun akan diblok gitu loh ya, dengan sendirinya. Ini adalah semacam peristiwa yang tidak bisa ditanggulangi oleh Donald Trump. Dia hanya bual saja demi propaganda untuk publiknya, tetapi dalam kenyataannya global instability akan muncul karena ini jelas kalau terusan Suez itu sampai tidak bisa dilewatkan oleh kapal-kapal yang akan menuju tujuannya ya. Anda tahulah perdagangan dunia akan hancur lebur. Baik. Nah, kalau begitu Pak Dian, dengan pengalaman Anda pernah bertugas di Teheran ya Pak ya. Pak Dian, bagaimana nih Anda menilai posisi tawar Iran terhadap dunia melalui keberadaan Selat Hormuz sangat besar ya. Dan tentu jika nanti benar-benar tidak hanya Selat Hormuz seperti yang dikatakan oleh Bu Susi, tetapi juga sampai ke terusan Suez juga akan bisa terdampak nih ya. Bagaimana kira-kira posisi tawarnya Iran Anda lihat saat dengan posisi saat ini ya, konflik tersebut eskalasi, dan sejauh mana nanti Iran bisa memanfaatkan Selat Hormuz ini sebagai kartu strategis Pak dalam konflik ini? Terima kasih Mbak Sosa. Mari kita lihat perkembangan terakhir bahwa yang namanya diplomasi terus bekerja, dan kali ini di luar dugaan siapapun, Pakistan bisa menggalang kerjasama dengan Saudi, dengan Mesir dan Turki. 4 negara ini sedang aktif. Nah, posisi tawar Iran jelas sedang meningkat. Kenapa? Rakyat Teluk sendiri sudah enggan terlibat lebih panjang dalam perang ini. Artinya apa? Selama ini, bayangkan, selama ini Amerika memiliki pangkalan di negara mereka tanpa membayar sewa. Ya. Artinya beban adanya pangkalan saja sudah mereka tanggung. Apalagi ikut-ikutan pangkalan itu menyerang Iran. Buat saya, rasanya rakyat di negara-negara Teluk masih memiliki akal sehat yang sekarang semakin menguat. Akal sehat yang sama kini juga sudah mulai jelas terlihat di Amerika. 8 kota dengan jutaan warganya sudah muak dengan kelakuan Trump memperpanjang perang ini, yang akibatnya sudah menambah beban kehidupan mereka yang berat. Anggaran pemerintah saja belum cair, Kongres masih tetap tidak mau mendukung perang ini. Masalah Epstein File masih terus membayangi Trump. Nah, ini merupakan celah dan meningkatkan posisi tawar Iran untuk menggunakan diplomasi yang dilakukan ke-4 negara ini. Kenapa? Karena saran yang diajukan oleh 4 negara ini sangat jauh lebih realistis daripada saran gilanya si Trump yang 15 poin itu. Kenapa? 1, harus ceasefire. 2, menjamin keamanan sipil. 3, menjamin keamanan Selat Hormuz. 4, menjamin supaya kestabilan Timur Tengah ditegakkan. 5, penegakan hukum internasional. Artinya apa? Yang mulai melanggar hukum internasional itu kan Amerika dan Israel. Saya yakin kalau negara-negara Teluk saja waras untuk menghentikan dukungannya dan tidak ikut-ikutan melontarkan peluru dari pangkalan-pangkalan Iran, artinya melarang Amerika menggunakan pangkalan itu, rasanya Trump akan, walaupun dia sakit, akan mulai memikirkan bahwa kehilangan dukungan negara Teluk akan menjadi pukulan terbesar. Nah, sekarang kalau pukulan itu ditambah oleh mitra Amerika yang sudah sebagian besar negara-negara NATO utama sudah tidak mengizinkan wilayahnya digunakan oleh pesawat-pesawat Amerika, tekanan itu semakin berat kepada Trump. Saya yakin Kongres, Senat Amerika, apalagi rakyatnya akan semakin gencar melontarkan penolakannya terhadap kebijakan ini. Mestinya Trump waras bahwa dia menghadapi situasi yang amat rapuh buat posisinya dia, bukan hanya sebagai presiden, tapi sebagai pelaku tindak kriminal predator seksual itu.
Baik, baik. Nah, Bu Suzy, Pak Dian mengatakan bahwa tekanan sudah sangat besar, harusnya Trump segera sadar, dan kita lihat juga PBB sudah semakin menyerukan desakan untuk mengakhiri perang serta mengirimkan delegasi untuk memimpin dialog antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Nah, menurut analisa Anda yang realistis ya Bu, seberapa dekat sebenarnya kondisi perang ini berakhir, atau justru kita tidak bisa memprediksi karena ya lagi-lagi ada Trump di sini? Trump memang tidak bisa diprediksi, tetapi jelas United Arab Emirates adalah pusat investasi Amerika Serikat. Kalau dia atau mereka-mereka di kawasan Teluk tidak lagi berpihak kepada Amerika Serikat atau menurut dengan kata-katanya, akan sangat menyulitkan Amerika Serikat yang membutuhkan dana-dana dari United Arab Emirates. Bagaimana ini? Ini kan sebetulnya kepandaian Iran untuk membaca negara-negara Teluk mana pusat investasi Amerika Serikat yang akan berdampak pada masa depan Amerika Serikat. Dan tepatnya kalau misalnya United Arab Emirates ini terus diberi ketakutan oleh serangan-serangan dari Iran, tentunya dia juga lebih bijak untuk menyatakan diri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump, karena memang beberapa calon investor Amerika Serikat menulis surat kepada Donald Trump akan mengundurkan diri dari cara-cara mereka sebelumnya. Baik. Saya tambahkan boleh Mbak Boleh Tota? singkat saja Pak Dian? Mengenai Emirat Arab ya, Uni Emirat Arab. Buat saya Uni Emirat Arab itu betul, menambahkan Bu Susi, Uni Emirat Arab itu tidak akan hidup tanpa uang Iran. Kalau ingat beberapa tahun yang lalu, 5-7 tahun yang lalu, Uni Emirat Arab itu sempat hampir kolaps, hampir bangkrut. Ketika itulah Iran mengucurkan dananya. Makanya ketika Uni Emirat Arab bersama Arab Saudi, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, Uni Emirat Arab tetap menjaga hubungannya, kapal terbangnya tetap melayani penerbangan dari Dubai atau Abu Dhabi ke Teheran dan sebaliknya. Artinya apa? Di tengah putusnya hubungan mereka saja, hubungan itu sangat baik. Apalagi sekarang yang mereka merasakan getahnya akibat bukan ulah Iran, tapi ulah Amerika. Betul. Baik, berarti tekanan semakin jelas dan makin banyak ya pihak-pihak yang makin terbuka matanya terkait dengan kondisi ini. Kita akan nantikan terus bagaimana dampak dari perang ini, kita harapkan tidak terlalu semakin melebar dan ada hasil konkret dari upaya-upaya yang coba dilakukan. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Bu Susi dan Pak Dian. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.